Pernah nggak sih kalian mikir bahwa satu lembar SKCK itu bisa menilai orang terkait kelakuan baik atau buruknya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentunya muncul. Kenapa ya bukti kelakuan baik seseorang, bukti kelakuan tidak baik seseorang itu hanya bisa dinilai dari satu lembar SKCK saja gitu? Apakah SKCK itu masih relevan digunakan atau ya tadi cuman basa-basi atau sebagai pelengkap berkas saja gitu? Kenyataannya kelakuan baik dan buruk yang mengetahui adalah pihak keluarga, pihak saudara, pihak teman, dan mungkin tetangga gitu. Bingung juga ya teman-teman, SKCK ini emang iya gitu, seefektif itu membuktikan bahwa seseorang itu berkelakuan baik, seseorang itu berkelakuan buruk. Padahal pada kenyataannya para mantan napi atau mantan koruptor yang saat ini sudah menduduki di jabatan yang dia inginkan, itu mereka jelas gitu bahwa mereka itu tidak mendefinisikan bahwa mereka berkelakuan baik. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Nah, teman-teman, ngaji bris bersama kali ini kita akan membahas tuntas terkait pembuatan SKCK itu. Apakah masih dinilai relevan di kehidupan yang sekarang atau bahkan menjadi sesuatu hal yang agak aneh dan menjadi pertanyaan yang sangat besar kepada kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, mengutip dari website Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, bahwa SKCK itu merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh Polri atau Kepolisian Republik Indonesia dengan bukti untuk perilaku seseorang baik atau tidak baik dalam melakukan tindak kejahatan kriminal. Dan umumnya SKCK ini sendiri sebagian besar juga dapat digunakan sebagai data yang cukup penting untuk melamar pekerjaan, lalu pelampiran berkas ketika ada beberapa teman atau kita mengikuti proses rekrutmen CPNS, lalu apalagi penggunaan SKCK ini juga bisa dilampirkan untuk teman-teman dalam hal berkas beasiswa pendidikan, dan SKCK ini juga sering digunakan juga untuk para calon-calon pejabat yang tentunya menduduki sebagai wakil rakyat. Nah, teman-teman, di sini juga saya sampaikan bahwa fungsi dari SKCK itu ada beberapa macam. Yang pertama, fungsi dari SKCK itu adalah tingkat Mabes Polri. Dalam lokasi ini, dalam pelayanan SKCK dapat digunakan untuk bidang keperluan pencalonan pejabat untuk negara seperti presiden, wakil presiden, dan para calon anggota legislatif. Yang kedua, fungsi dari SKCK tingkat Polda, dengan digunakan untuk memperoleh paspor juga visa, mencalonkan sebagai notaris, melanjutkan sekolah, dan WNI yang akan bekerja di luar negeri. Dan yang ketiga, fungsi dari SKCK tingkat Polres, biasa digunakan sebagai karyawan calon pemerintah dan perusahaan vital oleh pemerintahan. Kemudian juga dapat digunakan masuk menjadi pegawai PNS, serta TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Dan fungsi yang keempat adalah tingkat Polsek. Untuk tingkat ini, biasa digunakan pada calon karyawan perusahaan, lembaga, badan swasta, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan kegiatan atau keperluan tertentu seperti mencalonkan sebagai kepala desa dan sekretaris desa. Tapi ketika saya sudah melontarkan informasi tadi, teman-teman, apa itu SKCK, apa itu fungsinya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentunya muncul. Kenapa ya bukti kelakuan baik seseorang, bukti kelakuan tidak baik seseorang itu hanya bisa dinilai dari satu lembar SKCK saja gitu? Apakah di era sekarang, di zaman sekarang, apakah SKCK itu masih relevan digunakan atau ya tadi cuman basa-basi atau sebagai pelengkap berkas saja gitu? Nah, yang pertama nih, banyak banget yang nanya, kenapa ya SKCK itu dibuat di ranah kepolisian gitu? Padahal kenyataannya kelakuan baik dan buruk yang mengetahui adalah pihak keluarga, pihak saudara, pihak teman, dan mungkin tetangga gitu. Tapi kenapa SKCK ini dibuat di ranah kepolisian? Tidak kok SKCK itu dibuat di desa atau kecamatan gitu. Lalu pertanyaan yang kedua muncul, teman-teman. Kenapa ya SKCK ini juga diinstruksikan dalam proses profesi guru, atau kalau teman-teman sekarang tahu itu ada namanya PPG atau P3K, yang mana dalam hal ini tentunya profesinya adalah guru gitu. Nah, teman-teman pasti
sangat menyadari betul bahwa seorang guru itu adalah seseorang yang bisa didefinisikan orang yang baik. Guru itu kan kalau dalam bahasa Jawanya digugulan, ditiru gitu. Jadi saya kira lucu juga gitu ketika proses rekrutmen di ranah profesi guru ini kok disuruh untuk melampirkan berkas 1 lembar SKCK itu tadi gitu teman-teman. Dan kita semua tahu bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mana menciptakan generasi-generasi Indonesia yang lebih baik tentunya. Jadi kenapa gitu SKCK itu juga dibutuhkan di rekrutmen atau proses profesi guru tadi atau PPK tadi, yang mana dalam hal ini khusus di profesi guru ya teman-teman. Lalu yang ketiga, mungkin ini pertanyaannya agak bikin kesel karena ada pertanyaan yang muncul seperti ini. Kenapa ya SKCK itu juga dibutuhkan ketika orang ingin mencalonkan pejabat? Entah tadi ya yang aku sebutin fungsi SKCK tadi. Dimulai dari dia mau jadi kepala desa, sekretaris desa, anggota legislatif, bahkan wilayah presiden dan wakil presiden. Nah, berdampingan dengan hal ini, kita tahu bahwa banyak banget loh gitu calon-calon pejabat atau bahkan pejabat yang saat ini duduk di jabatannya itu banyak yang mereka itu mantan napi gitu kan, mantan koruptor, lalu mantan apa lagi, mantan yang mereka melakukan tindak pidana ataupun perdata barangkali gitu, dan itu real terlihat historinya di media sosial yang gampang banget kita temuin gitu. Jadi kadang-kadang bingung juga ya teman-teman, SKCK ini emang iya gitu, seefektif itu membuktikan bahwa seseorang itu berkelakuan baik, seseorang itu berkelakuan buruk. Padahal pada kenyataannya para mantan napi atau mantan koruptor yang saat ini sudah menduduki di jabatan yang dia inginkan, itu mereka jelas gitu bahwa mereka itu tidak mendefinisikan bahwa mereka berkelakuan baik, ya kan? Jadi agak jadi tanda tanya besar juga nih gitu, kenapa SKCK masih ada, padahal mantan-mantan korup pun masih bertengger di wilayah kursi jabatannya gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini, pastiin banget mampir di kolom komentar menurut teman-teman pertanyaan-pertanyaan tadi apa nih kiranya, apakah memang SKCK itu masih dibutuhkan, apakah SKCK itu masih efektif diberlakukan, atau ya udahlah revisi aja atau ditiadakan aja SKCK-nya kalau yang jadi wakil rakyat itu adalah beberapa orang yang mantan-mantan napi atau koruptor tadi teman-teman. Kalau SKCK ini tetap diberlakukan dan tetap seperti itu, saya kira kan ya negara kita ini udah remuk makin remuk gitu kan gitu. Nah, kalau Ngaji Bris ini ramai, mungkin kita akan ngebuat part kedua, kita akan podcast barangkali kepada pihak kepolisian apakah masih efektif atau tidak. Jadi pastikan juga teman-teman sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu tahu, selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami, dan gas banget mampir di kolom komentar kami. Semoga Ngaji Bris kali ini bisa bermanfaat dan bisa memunculkan teman-teman untuk greget ngetik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam perempuan berdaya.